Halo guys, kembali lagi di channel Yulian 19. Kali ini gue sedikit mau nge-review tentang mobil Nissan March 1200cc Matic tahun 2011. Jadi mobil ini sudah sedikit ada modifikasi nih ya. Nah, tapi modifikasinya dia hanya ganti velg, ganti knalpot, dan juga sudah dipendekin sedikit sih. Nah, seperti apa mobilnya? Nanti kita simak. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video dari channel Yulian 19. Nah, ini dia mobilnya, Nissan March 1200cc Matic tahun 2011. Untuk warnanya abu-abu ya. Bisa dilihat untuk tampilan depannya sih masih sederhana ya. Tidak banyak modifikasi dari bagian depan, simple tapi masih enak dilihat. Untuk lampunya juga dia masih menggunakan halogen. Nah, ini bisa dilihat untuk grillnya, bawaannya ya, dia sudah ada list motif chrome ya. Sama grill bawah juga dia di listnya ini pinggirannya sudah ada list motif chrome. Untuk bagian bawah sini dia belum ada fog lamp ya. Jadi untuk tipe L ini yang standar dia belum ada fog lampnya. Nah, ini untuk antenanya ini sudah diganti ya. Yang pendek, kalau aslinya dia panjang. Pada bagian atas ini bisa dilihat ya, ada dua garis melengkung seperti bumerang, agar Nissan March ini lebih aerodinamis. Nah, pada bagian pintu juga ini sudah dipasang talang air. Depan sama belakang ya, kiri kanan sudah ada talang airnya. Nah, pada bagian spion bisa dilihat ini dia belum ada lampu sennya ya, dan untuk ngelipetnya pun dia masih manual, jadi belum auto folding. Nah, pada bagian fender samping ini di kiri kanannya sudah ada lampu sen ya di bodinya atau di fender samping kiri kanannya. Sekarang kita lanjut ke bawah. Nah, ini yang sedikit mau gue bahas ya tentang velgnya atau tentang bannya. Untuk velgnya ini udah diganti, ini udah menggunakan ring 17 dan merek velgnya ini yang digunakan adalah OZ Futura. Nah, kalau kalian lihat ini ada yang unik ya, untuk dopnya udah menggunakan dop Toyota. Kenapa? Karena yang aslinya disimpan guys. Nah, untuk dop yang aslinya itu seperti ini. Nah, ini dop aslinya nih agak lumayan mahal nih guys harganya kalau hilang ya. Harga satuannya bisa sekitar 300 sampai 500 ribuan. Nah, makanya untuk sementara yang aslinya disimpan dulu. Kita pakai dop yang Toyota supaya nggak hilang. Ya, memang sedikit unik sih ya dilihatnya. Nah, untuk ukuran bannya ini bisa dilihat ya. Untuk ukuran bannya ini sudah menggunakan ukuran ban 205/40 ring 17. Untuk pendeknya juga nih guys ya, udah pendeknya 1 jari nih, sudah dipotong pernya. Nah, meskipun udah dipotong 1 jari, untuk suspensinya kenyamanannya tetap masih dapat, dan kalau muatan banyak ini juga nggak mentok nih guys. Nah, kenapa? Karena untuk Nissan March kalau mau dipendekin itu sok depannya harus di custom supaya apa? Supaya nggak mentok dan kenyamanannya tetap dapat. Jadi nggak mumbul-mumbul dia. Karena sok depannya ini kan panjang ya. Nah, jadi makanya sok depan itu harus di custom. Sekarang dilihat untuk velg belakang sama ring 17 juga OZ Futura, dopnya juga sama udah diganti pakai dop Toyota. Untuk pendeknya ini 2 jari sempit atau bisa dibilang 1,5 jari lah ya. Nah, untuk belakang juga sama, ini pernya diganti menggunakan per CRV Gen 2. Nah, jadi supaya nggak terlalu empuk dan nggak mentok dia. Ukuran ban sama, menggunakan ukuran ban 205/40. Jadi meskipun belakang pendek 1,5 jari dan depan 1 jari, tetap kenyamanannya masih dapat. Nah, sekarang kita lanjut bagian belakang. Nah, pada bagian spoiler ini sudah terdapat stop lamp, dan ini spoilernya ya. Spoilernya juga nggak besar, nggak kecil, pas lah ya. Pada bagian kaca ini juga sudah terdapat defogger untuk anti kabutnya ya. Nah, selain itu juga sudah terdapat wiper belakang ya. Nah, pada bagian bawah kirinya bisa dilihat ya ada emblem tulisan March, dan juga ini limited edition, hanya tempelan aja ya, bukan aslinya ya. Pada bagian bumper ini juga belum terdapat sensor parkir, jadi masih polos ya.
Nah, ini juga yang mau gue bahas. Untuk knalpotnya udah diganti nih guys. Knalpotnya sudah menggunakan merek Fujitsu. Nah, suaranya ini bener-bener enak. Kalau kita bawa pelan adem, kalau kita bawa kencang pun ngebas suaranya. Jadi bener-bener pas lah kalau dibilang ya untuk Nissan March ini. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam. Nah, ini bisa dilihat juga ya pada bagian door trimnya. Untuk handle buka pintunya agak sedikit unik ya. Dia warnanya hitam. Ini juga ada motif tapi ini bukan kulit ya. Nah, ini juga ada tombol untuk pengaturan power window dan juga untuk central lock. Di bawah juga sudah terdapat cup holder dan juga satu buah speaker. Nah, untuk joknya, ini joknya masih standar bawaan ya, masih fabric belum kulit. Dan untuk jok driver ini ada pengaturan untuk seat adjusternya, jadi bisa naik turun juga ya. Nah, ini untuk speedometernya bisa dilihat. Nah, pada bagian kanan bawah ini sudah terdapat MID. Nah, ini bisa dilihat untuk kilometernya rendah nih guys, 66.000 jalan ya. Untuk unit 2011 kilometer masih rendah. Nah, untuk pengaturannya nanti bisa ditekan aja tombol yang ini. Nah, nanti akan muncul ada trip A, trip B, average konsumsi bahan bakar, dan juga jarak tempuh yang bisa dicapai dengan konsumsi bahan bakar yang ada. Untuk setirnya juga modelnya dia 3-spoke, cuman polos ya. Nggak ada tombol-tombol audio dan juga nggak ada airbagnya. Dan untuk setirnya ini sudah dilapis kulit. Jadi buat genggaman lebih enak ya. Pada bagian sini bisa dilihat ada kisi AC bentuknya bulat, ada list dengan warna silvernya. Di sini juga ada tuas untuk pengaturan headlamp dan lampu sen. Nah, ini ada tombol untuk pengaturan Bluetooth eksternal, mereknya Parrot. Dan di bawahnya ini ada juga tombol untuk pengaturan mirrornya saja. Nah, jadi untuk pengaturan retractable-nya nggak ada ya, karena memang untuk spionnya ini masih ngelipetnya manual. Nah, di bawahnya juga ada tuas untuk membuka tutup tangki pada sebelah kanan, dan sebelah kirinya ada tuas untuk membuka kap mesin. Nah, ini yang mau gue bahas juga ya guys. Untuk di bawahnya ini di kolongnya udah dipasang lampu kolong ya, LED warna putih. Nah, ini pasang sendiri nih guys dengan modal 15.000 tapi sudah bisa menggunakan lampu kolong. Nah, ini berfungsi kalau kita buka pada malam hari untuk memberikan pencahayaan ya, atau penerangan. Jadi dengan modal 15.000 sudah bisa pasang lampu kolong. Nah, kalau warna sesuai selera ya, mau warna putih atau biru atau lainnya tinggal tergantung selera. Nah, untuk cara pasangnya nanti bakal gue kasih tahu di video selanjutnya. Pada bagian tengah dashboard udah ada kisi AC berbentuk bulat, ada list warna silver, dan juga ada tombol untuk lampu hazardnya ya. Nah, ini untuk head unitnya juga sudah diganti ya, menggunakan merek DHD. Kemungkinan ini produk Cina, tapi lumayan awet. Ini udah pemakaian hampir setahun, nggak ada kendala. Dan sistemnya juga untuk head unitnya ini sudah Android Auto, ada Bluetooth dan banyak fitur lainnya ya. Harga murah, nggak terlalu mahal. Ini kurang lebih kemarin ganti habis sekitar 800 ribuan. Sudah bisa menggunakan head unit seperti ini. Nah, di bawahnya bisa dilihat ya, untuk pengaturan AC-nya masih manual, dan juga ada tombol untuk pengaturan defoggernya. Nah, ini ada untuk pengaturan sirkulasi udaranya juga ya. Nah, untuk transmisi yang digunakan mobil ini adalah Matic 4 percepatan. Nah, pada tuas bisa dilihat ini ada tombol untuk overdrive-nya. Nah, ini di bawahnya juga udah ada cup holder ya. Untuk rem tangannya masih handbrake, dan juga di sebelahnya ada holder ya untuk penyimpanan. Nah, ini untuk konsol boxnya lumayan besar, bisa dilihat ya, lumayan luas ini untuk konsol boxnya. Nah, pada sun visornya bagian penumpang belum ada kaca. Ini juga ada lampu kabinnya udah diganti ya, lampunya LED putih. Dan pada bagian driver untuk sun visornya sudah terdapat kaca. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Door trimnya bisa dilihat ya, untuk handle-nya sama kayak depan, warnanya hitam. Udah ada tombol untuk power window di baris keduanya juga. Nah, ini ada motifnya juga, dia bukan kulit ya, sama kayak depan. Nah, ini juga sudah ada untuk child lock-nya. Cup holder dia nggak ada, hanya ada satu speaker ya. Nah, bagian bawah juga kolongnya ini udah dipasang lampu ya guys, jadi nyambung dari depan ya. Nah, ini untuk jok bagian belakangnya ya, sama belum kulit, masih fabric.
Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, ini untuk bagasinya bisa dilihat ya. Untuk bagasi lumayan luas ini guys, untuk sekelas Nissan March. Nah, pada bagian bagasi juga sudah terdapat tempat penyimpanan ya. Nah, ini bisa dilepas ya. Jadi ada tali yang dikailkan. Nah, ini bisa dilepas. Dan untuk ban serepnya dia ada di dalam bagasi ya. Nah, ini untuk ban serepnya dan juga terdapat dongkrak dan juga kunci roda ya. Nah, jadi tersimpan rapi. Ban serepnya ada di dalam bagasi. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk mesinnya ini menggunakan 3 silinder dan berkapasitas 1200 cc. Horsepower yang dihasilkan untuk Nissan March ini adalah 76 PS. Nah, ini ya bisa dilihat untuk ruang mesinnya, akinya nih ya, akinya juga sudah menggunakan aki kering. Mesin alhamdulillah sampai sekarang masih sehat ya guys, nggak ada kendala. Nah, ini untuk bagian mesinnya. Untuk mobilnya simple ya guys, nggak banyak modifikasi, cukup dengan ganti velg dan mendekin per aja dan juga ganti knalpot, tapi udah enak dilihat ya. Nah, tinggal tergantung kita aja dan tergantung kalian. Mau modifikasi mobil Nissan March kalian seperti apa? Tinggal selera dari kalian. Nah, jadi mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Jadi mungkin ini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!